Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana dengan NIM 253657201020. Di sini saya akan menjelaskan tentang program struktur data perulangan do while for dan searching bagi dua. Pengertian for adalah for dalam C++ adalah salah satu bentuk perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang dengan jumlah iterasi yang sudah jelas, di mana inisialisasi variabel penghitung, kondisi perulangan, dan perubahan nilai penghitung ditulis dalam satu baris sehingga lebih ringkas. Perulangan ini sangat berguna untuk mengakses elemen array, melakukan perhitungan berulang, atau menampilkan data secara sistematis, karena setiap langkah dimulai dari inisialisasi, dilanjutkan dengan pengecekan kondisi eksekusi blok kode, lalu perubahan nilai penghitung hingga kondisi tidak lagi terpenuhi. Nah, di sini ada contoh program C++ menggunakan for. Di baris ke-1 include string, baris kedua usin nama spek std. Ini digunakan untuk memanggil library input dan output pada C++ seperti count dan kin. Di baris keempat in main yaitu untuk menjalankan dari fungsi main. Terus di baris kelima struktur data array, baris keenam in angka. Nah, in angka yaitu membuat array bernama angka yang berisi 5 data. Terus baris ke-8 code menampilkan isi array. Ini adalah untuk menampilkan tulisan, menampilkan isi array, atau berarti pindah baris ke perulangan for. Baris ke-10, baris ke-11 for in i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil sama dengan 5 titik koma, dan i plus plus. Nah, integer i sama dengan 0 yaitu nilai awal indeks. I lebih kecil sama dengan 5 yaitu perulangan berjalan selama i kurang dari 5, dan i plus plus berarti bertambah 1. Lalu baris ke-12 itu code indeks ke plus minus titik 2 i dan angka i ended. Nah, ini itu angka i digunakan untuk mengambil isi array berdasarkan indeks. Terus yang ke-15 return. Nah, ini hasilnya. Nah, menampilkan isi array yaitu indeks ke-0 sama dengan 10, indeks ke-1 20, indeks ke-3 30, indeks ke-3 40, indeks ke-4 50. Nah, ini penjelasan baris per barisnya. Kayak tadi berlibat ya, lihat di sini. Tempat tidak mengerti. Nah, ini pengertian do while. Program struktur data do while dalam C++ adalah program yang menggunakan struktur data, misalnya array, untuk menyimpan data, lalu memanfaatkan perulangan do while untuk mengakses atau memproses data tersebut secara berulang dengan jaminan bahwa blok kode akan dijalankan minimal 1 kali. Ini contoh program C++ menggunakan do while. Baris ke-1 yaitu include string, baris kedua usin nama spek std. Include string usin nama spek yaitu digunakan untuk memanggil library input dan outputnya seperti count dan kin. Lalu baris keempat integer main yaitu untuk dijalankan, program mulai dijalankan dari fungsi main,
masuknya. Terus baris ke-5 integer data 5 dan integer i sama dengan 0. Integer data 5 membuat array bernama data dengan kapasitas 5 angka. Sedangkan integer i sama dengan 0 yaitu variabel i digunakan sebagai variabel perulangan indeks array atau nilai awal i sama dengan 0. Lalu lanjut ke 8 yaitu input data. Ke 9 do buka kurung tanda kurawah. Nah, itu perintah. Do itu perintah dijalankan dulu baru dicek kondisinya. Lanjut ke baris ke-10 yaitu code, masukkan angka. Di sini itu kita masukkan angka ke 0. Contohnya itu saat i sama dengan 0. Misal di sini yang masukkan angka yang minus itu kita misal masukkan i sama dengan 0. Langsung ke baris ke-11 kin data i. Nah, kin data i itu input disimpan ke array berdasarkan indeks 12. Baris ke-12 itu i plus yaitu bertambah 1. Nilai bertambah 1. Nah, baris ke-15 menampilkan data. Baris ke-16 code atau data yang dimasukkan. Berarti data yang dimasukkan berapa nanti. Terus i baris ke-18 do. Berarti itu do tadi yang do itu tadi perintah. Baris ke-19 code data i handle. Baris ke-20 i plus dan y i lebih kecil 5. Nah, di sini kita lihat kodenya kayak mana berjalan. Nah, seperti ini. Masukkan angka ke 0 sama dengan 1. Masukkan angka ke 1 sama dengan 2. Masukkan angka ke 2 sama dengan 3. Masukkan angka ke 3 sama dengan 4. Dan masukkan angka ke 5 sama dengan ke 4 sama dengan 5. Nah, data yang dimasukkan itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini penjelasan baris per barisnya juga ada y. Karena sempat tidak ditahu apa tadi kujelaskan berlibat tadi. Di sini kita lihat nih. Nah, kita lanjut lagi di pengertian binary searching bagi 2. Binary search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan posisi suatu data dalam array yang sudah terurut, ascending atau descending. Disebut searching bagi 2 karena setiap langkah pencarian dilakukan dengan membagi 2 bagian data, bagian kiri dan kanan untuk mempersempit ruang pencarian. Nah, di sini ada contoh program C++ menggunakan searching bagi 2. Di baris pertama dan kedua itu include usestream, using nama spek std. Nah, di sini itu untuk menampilkan input dan output seperti kin dan code. Lanjut di baris keempat, integer binary search. Nah, di baris yang keempat, artinya R tutup kurung siku-siku berarti array data, dan n itu jumlah data, dan k adalah angka yang mau dicari. Lanjut baris kelima, integer kiri sama dengan 0 titik koma, dan integer kanan n min 1 titik koma, yaitu jumlah data. Misalkan contoh jumlah data sama dengan 7, maka kiri sama dengan 0 dan kanan sama dengan 6. Karena indeks dimulai dari 0. Karena indeks array dimulai dengan 0. Kita lanjut di bagian baris ke-8. While kiri lebih kecil sama kanan. Maksudnya itu perulangan berjalan selama kiri masih kurang atau sama dengan kanan. Baris ke-9 yaitu integer tengah kiri tambah kanan.
Nah, di bagian 9 itu rumus mencari posisi tengah. Contoh, misalkan kiri sama dengan 0, kanan sama dengan 6. Baris ke-11 if R tengah dan K. Nah, baris ke-11 itu jika tengah sama dengan angka yang dicari, maka kita yang ke-12-nya return tengah. Yang baris ke-13 Elsa if R tengah K. Artinya angka yang dicari ada di bagian kanan, misalnya kiri tengah tambah 1. Terus ke-14 ke-14 ke-15 Elsa, ke-16 kanan sama dengan tengah minus 1 titik koma. Nah, ini itu artinya data dicari di bagian kiri. Return di bagian 20, return minus 1 kurang 1, Pak. Titik koma. Artinya data tidak ada. Berarti di sini datanya tidak ada. Kita lanjut ke integer main dalam kurung. Lanjut di bagian 24 integer data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Integer cari. Berarti di sini isinya indeks 0 sampai 6 dan data 2 sampai 14. Datanya ada 2 sampai 14. Ini lanjutan kodenya tadi di bagian 25 in cari. Kita lanjut di 27, tadi sudah dijelaskan yang 25, kode yang 25-nya. Nah, di sini dia baris ke-27 code, masukkan angka yang dicari kir. Berarti angka yang mau dicari di sini. Terus lanjut ke 30 in hasil binary share data ke-7 yang dicari. Mencari data yang ke-30 itu mencari data dalam array jumlah data sama dengan 7 dan angka dicari. Angka yang dicari. Lanjut ke 3 berapa itu? Masukkan angka yang dicari sudah dijelaskan. 3 berapa? 3 sudah dijelaskan. Nah, bagian 3 kayaknya belum dijelaskan. Code data ditemukan di indeks hasil dan NDL. Nah, di sini itu berarti kita berarti di sini kita harus cek data. Masukkan, harus temukan indeks. Nah, indeks ke berapa? Terus di bagian 35 code data tidak ditemukan. Misal kalau lebih dari yang ada di kolom ini nih 2, 4, 6, maka data tidak ditemukan. Misalkan datanya bisa 20 berarti tidak ditemukan. Terus return none. Ini return berarti ini hasilnya. Nah, masukkan angka yang dicari. Misalkan 10 tadi, data ditemukan indeks ke-4. Nah, ini kodenya sudah berjalan. Dan ini kasih lihat penjelasan fungsi binarinya, binary sub. Karena tadi berlibat juga. Ini. Sekian terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.